di mana kita melihat sekarang ini teknologi digital itu ternyata tidak membuat manusia semakin cerdas, tetapi membuat manusia semakin culas. Bapak Ketua MWA Universitas Negeri Semarang beserta sekretaris dan anggota, Bapak Hendrar Prihadi, yang juga sahabat seperjuangan saya di Kabinet Merah Putih, Bapak Rektor Universitas Negeri Semarang, Bapak Profesor Dr. S. Martono, beserta seluruh jajaran Wakil Rektor, Ketua Senat, para guru besar, dan juga pimpinan Universitas Negeri Semarang, Bapak Surya Agung Wibowo, Asisten Deputi Tenaga Keolahragaan Kemenpora, Maijen TNI Akhiruddin Darojat Pangdam 4 Diponegoro, Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili para rektor di wilayah Jawa Tengah, Forkopimda Kota Semarang, para tamu undangan, para rektor senior di UNES, dan juga para tokoh masyarakat, para alim ulama, dan bersama saya rombongan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya didampingi oleh istri saya, Ibu Hajah Masmidah Abdul Mukti, staf khusus Mendikdasmen bidang komunikasi dan media, Saudara Ma'ruf El Rumi, juga bersama dengan saya Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan, Bapak Dr. Iwan Junaidi. Saya kira beliau posisinya ACDC Pak Rektor, sebagai Direktur sekaligus juga sebagai dosen UNES. Bersama saya Bapak Ganjar Harimansyah, Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan saya didampingi oleh trio UPT Jawa Tengah yang senantiasa mendampingi saya, Ibu Dr. Nugrahini Triastuti, Kepala BPPMP Jawa Tengah, Bapak Dr. Darmadi, Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Pendidikan Jawa Tengah, Ibu Dr. Dwi Laili Sukmawati, Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, dan Saudari Siva Lutfiani Atikoh, Tenaga Ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dan singkatnya seluruh hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat. Karena atas rahmatnya, atas taufik dan inayahnya, pada pagi yang sangat indah dan cerah ini kita dapat bersama-sama menghadiri Dies Natalis ke-60 Universitas Negeri Semarang. Izinkan saya pada kesempatan ini secara pribadi dan atas nama keluarga besar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengucapkan selamat Dies Natalis Universitas Negeri Semarang yang ke-60. Semoga UNES menjadi perguruan tinggi yang berkualitas untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pandangan saya yang sederhana tentang bagaimana dunia pendidikan dan kebijakan pendidikan yang kita rancang dan kita kembangkan untuk memanage sekaligus juga untuk menyiapkan generasi bangsa yang mampu melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa. Semua kita sekarang seringkali menyebut generasi emas Indonesia 2045. Dan kalau kita mencoba membuat rumusan yang sederhana sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, generasi emas itu adalah generasi yang sesuai dengan
5 sila Pancasila, yaitu generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, generasi yang memiliki akhlak mulia dan keluhuran dalam memuliakan harkat dan martabat manusia, generasi yang memiliki rasa cinta tanah air dan persatuan Indonesia dengan segala keragamannya, kemudian generasi yang memiliki sikap dan pandangan dan perilaku yang demokratis, serta generasi yang memiliki komitmen dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita kaitkan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, generasi Indonesia Emas itu adalah generasi Indonesia yang cerdas, generasi Indonesia yang memiliki komitmen untuk memajukan bangsa dan negara dan memiliki kontribusi yang penting dalam menciptakan tata kehidupan dunia yang damai. Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa di antara tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Kalau kita mencoba melihat dunia sekarang ini, kita sekarang sering sekali mendengar istilah disrupsi, sebuah era di mana dunia mengalami perubahan yang luar biasa, yang perubahan itu oleh para ahli disebut sebagai TUNA atau VUCA. TUNA adalah akronim dari turbulensi, uncertainty, novelty, dan ambiguity. Sebagian menyebut dengan VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Keduanya memiliki kesamaan yang menunjukkan adanya perubahan dunia yang semakin tidak menentu. Ada turbulensi-turbulensi atau goncangan-goncangan, atau ada volatility yang dalam pengertiannya juga sama dengan goncangan, tetapi mungkin dalam kadar yang lebih rendah dibandingkan dengan turbulensi. Kemudian adanya ketidakpastian, baik ketidakpastian dalam kaitan dengan dunia yang terus berubah secara politik maupun secara ekonomi, bahkan dalam beberapa hal juga ketidakpastian dalam konteks ideologi dan kehidupan umat manusia. Disrupsi juga ditandai oleh adanya complexity. Banyak hal yang terjadi tidak selalu linier antara satu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa melihat satu persoalan hanya dari satu sudut pandang saja, tapi harus melihatnya dari banyak perspektif. Atau dunia ditandai oleh adanya novelty, hal-hal yang baru, bahkan hal-hal yang serba baru, terutama jika dikaitkan dengan perkembangan teknologi digital dan berbagai konsekuensi dari perkembangan teknologi itu. Dan kemudian yang keempat adalah ambiguity, yang kalau kita ikuti analisis Smith dalam buku dia Living in the Digital Age, Smith menyebut bahwa dalam era digital ini banyak nilai-nilai lama yang ditinggalkan dan nilai-nilai baru yang belum terbentuk, sehingga banyak hal dalam kehidupan berubah dengan sangat cepat dan banyak hal dalam kehidupan terjadi di luar prediksi dan proyeksi kita. Dalam kaitan ini kita juga melihat bagaimana kita mengalami beberapa krisis yang mungkin bisa kita sebut dalam berbagai kajian yang saya tekuni. Pertama adalah adanya krisis intelektual yang kita melihat sebagaimana ditulis oleh Nichols, The Death of Expertise atau matinya kepakaran. Kita melihat bagaimana dunia keilmuan mengalami tantangan yang luar biasa. Kita punya Profesor Dr. S. Martono yang hebat dan para profesor yang lain di UNES, tetapi ada Profesor Google. Yang Profesor Google itu menjawab apapun yang kita perlukan. Kita punya para ustadz dan ulama yang luar biasa, tapi juga ada ustadz Google yang bisa memberikan jawaban apapun juga yang diingatkan.
dan yang diinginkan manusia, walaupun tentu ada perbedaan yang sangat mendasar. Profesor Martono tentu memberikan jawaban berdasarkan keilmuan yang dimiliki, sementara Profesor Google hanya menjawab berdasarkan input yang diberikan oleh masyarakat dalam dunia digital itu. Ada sebuah anekdot yang sering saya sampaikan. Ada seorang cleaning pesawat yang membaca manual bagaimana menerbangkan pesawat. Kemudian cleaning service pesawat itu mengikuti manual itu sampai akhirnya pesawat itu terbang. Tapi di dalam manual pesawat itu tidak ada bagaimana menurunkan pesawat. Sehingga pesawatnya terbang tapi tidak bisa turun karena tidak ada manualnya. Itulah kira-kira gambaran dari The Death of Expertise yang ditulis oleh Nicole. Kemudian yang kedua adalah matinya akal sehat. Di mana kita melihat sekarang ini teknologi digital itu ternyata tidak membuat manusia semakin cerdas, tetapi membuat manusia semakin culas. Kita bisa baca dalam bukunya Frankenfurter, World Without Mind. Terjemahan bebasnya kira-kira dunia tanpa otak. Yang di situ kita melihat bahwa penggunaan teknologi digital, termasuk sekarang AI itu, seringkali tidak membuat manusia semakin arif dan bijaksana. Dia tidak semakin cerdas, tapi semakin culas. Furter menyebut ada dua gejala yang membuat kenapa manusia tidak cerdas itu. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan virality virus atau virus viralitas, di mana orang itu ingin supaya viral, ingin supaya dia menjadi terkenal. Dalam konteks ini, Twenge menyebut istilah yang disebut dengan narcissism epidemic atau penyakit narsisme, di mana orang dikit-dikit upload, upload kok dikit-dikit, kira-kira begitu. Yang kadang-kadang orang yang penting viral, soal itu sesuai dengan moral atau tidak itu belakangan, yang penting viral dulu. Bahkan sekarang ada adagium yang menurut saya perlu kita kritisi. Adagium itu berbunyi no viral, no justice gitu. Kalau enggak viral, enggak ada tindakan, enggak ada keadilan. Ini menunjukkan betapa bahaya atau risiko dari yang disebut Furter sebagai virality virus itu. Yang kedua adalah dia sebut dengan persoalan namanya conformity. Orang itu ingin nyaman saja, orang itu ingin tenang-tenang saja begitu. Sehingga orang sekarang membuat misalnya grup-grup WA. Yang grup WA itu semangatnya adalah membangun komunikasi di antara warga WA itu. Tapi yang terjadi ketika ada satu orang anggota grup yang pendapatnya berbeda dengan anggota grup yang lain, dia kemudian dihajar habis-habisan oleh admin dan anggota grup itu, bahkan bisa dikeluarkan dari grup. Sehingga kadang-kadang media sosial yang harapannya untuk membangun kerukunan sosial, yang terjadi adalah sikap asosial. Dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.